Yayasan Dayah Ule Titi adalah lembaga pendidikan Islam yang beralamat di Desa Siron, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Berada 9 km dari arah timur kota Banda Aceh, Dayah ini berada tepat di pinggir jalan raya menuju Bandara Sultan Iskandar Muda. Lembaga ini didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1927 Masehi. Namun, pada 12 Safar 1408 Hijriah atau 6 Oktober 1987 Masehi, Dayah dipindahkan ke lokasi saat ini. Lokasi Dayah dulunya berada di ujung jembatan Lambaru, Inginjaya. Oleh sebab itu, masyarakat menyebutnya dengan nama Dayah Ule Titi. Setelah beberapa tahun Dayah ini berdiri, pemerintah melakukan perluasan Kurung Aceh. Sebagian bangunan Dayah ikut terkena dampak proyek. Setelah bermusyawarah dengan masyarakat, almarhum Abu Haji Ishaq Al-Amiri memindahkan Dayah dari tempat sebelumnya ke lokasi saat ini, yang jaraknya hanya terpaut 1 km. Meskipun Dayah tidak lagi berada persis di ujung jembatan Lambaru, nama Ule Titi tetap digunakan hingga saat ini. Dayah Ule Titi dirintis pertama sekali oleh Abu Syekh Saman, seorang ulama yang datang dari Jazirah Arabia. Beliau merintis Dayah Ule Titi milik masyarakat Lambaru dari zaman penjajahan Belanda. Dayah Ule Titi dilanjutkan oleh generasi kedua, yaitu Abu Haji Ishaq Al-Amiri yang wafat pada tahun 1997. Hingga saat ini, estafet kepemimpinan Dayah dilanjutkan oleh Abu Haji Atailah, yang merupakan anak kandung dari Abu Haji Ishaq Al-Amiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeroh mutuah, bahagia, selamat iman asal surga. Perkenankan kami sebagai pengurus Pondok Pesantren Yayasan Dayah Ule Titi ingin menyampaikan sedikit visi dan misi, terutama sekali bagi pencinta Dayah Ule Titi dan bagi masyarakat umumnya. Dayah kita ini punya visi, yaitu ingin mewujudkan Ule Titi sebagai dayah yang profesional, yang dapat mewarisi khazanah keislaman untuk melahirkan generasi Islam layaknya tokoh sufi yang terdahulu, yaitu sufi yang berciri khas lemah lembut di dalam bertutur, begitu tawadhu, bijak di dalam bersikap, dan begitu sederhana di dalam berpenampilan. Mewujudkan Dayah sebagai basis pembentukan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah misi kita yang paling utama. Menciptakan generasi Islam, Muslim yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, berakhlakul karimah, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dengan nilai-nilai keislamannya. Mendidik dan membina kesalehan santri dan umat melalui iman, ilmu, amal, dan dakwah bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Menguatkan, memelihara, dan menjaga nilai-nilai Islam sesuai dengan pemahaman para ulama salafus salihin. Demikian informasi kami berikan kepada masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, per September tahun 2022 ada 2044 orang santri yang sedang aktif menimba ilmu di Yayasan Dayah Ule Titi. Semua santri itu tergabung di dalam 65 kelas dengan 325 guru aktif ditambah 90 guru pengganti. Dengan luas area sekitar 5 hektar, Yayasan Dayah Ule Titi memiliki 57 balai pengajian, 14 gang dengan 272 kamar, itu dengan ukuran yang berbeda. Ada kamar yang ukuran 3 kali 3 meter,
Ada yang 3 kali 4 meter, 4 kali 6 dan 4 kali 8. Itu 2044 orang santri kita tempatkan di dalam 272 kamar tersebut. Kita juga memiliki satu unit musalla yang berkapasitas 2.500 jamaah. Musalla awal yang berkapasitas 1.000 jamaah. Selain itu, di dalam komplek Yayasan Dayah Uleddidi kita memiliki depot air minum isi ulang, kantin, toko kitab, toko yang menjual perlengkapan kebutuhan para santri. Kita juga memiliki poliklinik dan juga beberapa bangunan pendukung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari Biro Pendidikan Dayah Uleddidi ingin menyampaikan sekilas tentang proses belajar mengajar di Yayasan Dayah Uleddidi yang telah kami rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, kita mewajibkan seluruh santri mulai tingkatan tajwidi sampai kelas 7 untuk mengikuti pengajian dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Mencakup waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, duha, dan zuhur. Untuk meningkatkan kedisiplinan santri, diwajibkan baik guru maupun santri untuk menaiki balai pengajian di saat bel berbunyi di setiap waktu pengajian, di mana berlangsungnya pengajian berkisar sekitar 60 menit sampai 90 menit tergantung waktu pengajian. Kemudian di dalam proses pengajian, setiap santri diwajibkan untuk menggunakan seragam putih dan peci putih. Kemudian untuk mempertajam pemahaman santri, kita juga mewajibkan setiap santri untuk mengikuti mutalaah, di mana biasanya berlangsung setelah pengajian isya mulai jam 11 sampai seterusnya. Juga di samping berlangsungnya pengajian wajib setiap hari 5 kali, juga di malam Jumat ada diadakan kegiatan belajar berpidato di dalam kabilah dan belajar dalailah khairat ataupun zikir maulid. Kemudian para santri akan melalui 3 tingkatan jenjang pendidikan, mulai daripada tingkatan ibtidaiyah itu selama 3 tahun, tingkatan sanawiyah 2 tahun, dan tingkatan aliyah selama 3 tahun juga. Setelah selesainya proses ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, maka santri tersebut diperkenankan untuk mengaji langsung kepada Al-Mukarram Abu Pimpinan. Kemudian untuk bisa mengajar di Dayah Uleddidi, setiap guru yang sudah naik kelas 8 harus menjalani masa berbakti selama setahun. Setelah lulus masa berbakti setahun, maka oleh Biro Pendidikan akan menseleksi siapa saja guru-guru yang berhak untuk mengajar di Dayah Uleddidi menurut kemampuan masing-masing. Kemudian berkaitan dengan bidang prestasi eksternal di luar Dayah, alhamdulillah santri-santri juga sudah menjuarai berbagai macam lomba musabaqah, mulai dari qiraatul kutub maupun fahmul kutub di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Semoga
prestasi yang sudah dicapai bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan untuk tahun selanjutnya, tahun ke depan, dan seterusnya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami jelaskan berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar di daerah yang kita cintai, Yayasan Dayah Uletiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.